Rumput. Pakai rumput, ya. Rumput. Halo, selamat pagi Cia. Halo, selamat pagi Doni. Dan selamat pagi sahabat RTV. Tadi kita udah lihat nih, kompilasi video-video sapi yang kabur, ada yang nabrak juga, waduh. Iya betul, nih karena mungkin sapinya panik ya Don, karena mau dikurbanin. Ada aja momennya kalau di Idul Adha. Bener banget. Tentunya selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi terkait Idul Adha lainnya. Dan informasi menarik lainnya juga untuk kamu saksikan di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja, bersama saya Doni Hermatra. Dan saya Feli Syabu, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu sahabat RTV. Ya, sahabat RTV, ini kita masih ngobrolin soal Idul Adha ya. Don, ini gimana nih? Idul Adha kemarin gimana, Don? Waduh, ini lumayan seru ya, karena bisa kumpul sama keluarga dan juga nyate-nyate nih kalau Idul Wah, Adha. seru banget ya. Ini juga jadinya pengen nyate juga nih. Nah ini tapi selain bakar sate nih ya Don, bagi yang mungkin dapat jatah daging kurban, ada banyak jenis menu yang bisa diolah dari jatah kurbannya, Don. Wah, iya nih Cia nih. Seperti soto gragot ini nih Cia. Selain bisa jadi inspirasi menu, bisa juga nih jadi rekomendasi buat yang males mengolah hewan kurban tapi ingin merasakan nikmatnya olahan daging hingga kaki sapi. Penasaran seperti apa? Kita lihat informasinya. Saya akan mengajak sahabat untuk makan soto. Tapi kalau soto sapi kan udah biasa nih. Yang berbeda, ini adalah soto gragot. Belum tahu ya, gragot ini adalah soto kaki sapi berukuran jumbo. Katanya banyak juga loh artis-artis yang udah kesini. Saya jadi penasaran apa sih yang membuat soto gragot ini menjadi favorit. Yuk langsung aja kita pesen dulu ya. Ini dia sahabat, soto gragot alias soto kaki sapi dengan ukuran jumbo. Kuah kaldunya yang nikmat dan kaki sapinya yang lunak. Slurp, enak banget ya kayaknya dimakan siang-siang ini. Gak heran nih, soto yang ada di Ciputat, Tangerang Selatan ini gak pernah sepi pengunjung. Selain sotonya yang emang enak, si pemilik warung juga suka ngelawak sahabat. Suka nyamperin pengunjung yang lagi makan juga, sambil ngajak bercanda. Wih, jadi berasa akrab dong sama yang masak. Kalau menurut saya pelayanan di sini bagus. Segi pelayanan dulu lah kita ya. Pelayanan bagus, ya tempatnya memuaskan, terus pemiliknya juga Hajianto. Inilah mendekat gitu ke pembeli ya pengunjung sini. Tapi masalah sama keluarga mah udah sering. Iya, udah sering. Saya rasa kan kalau satu porsi yang udah dipotong-potong tuh tadi cuma 30.000 ya. Wajar, saya rasa itu emang relatif ya. Untuk ini kan sebenarnya ini porsi 2 orang nih kegedean nih.
Ini saya sampai besok nggak makan ini. Aku dari Bogor, kebetulan tahu ini tuh dari YouTube, terus dari TikTok juga sering lewat nih. Kayak kelihatannya enak banget, jadi aku sengaja datang dari Bogor ke sini buat nyobain. Wah, jadi makin penasaran ya sama rasanya. Tapi kenapa soto kaki ini dinamakan soto Gragot ya sahabat? Berarti ini dari pertama membuat toko ini tuh udah ada soto Gragotnya atau gimana nih Pak? Belum. Idenya dari mana nih? Dulu pertama soto mie, terus soto daging, terus soto kaki. Nah terus ada orang hamil makan satu gini nih minta nih. Yang mana? Pak Haji, ini dijual nggak katanya? Saya bilang dijual. Alhamdulillah dia habis 3 gini nih. Doyan Nggak Pak? taunya lagi hamil 7 bulan. Ngidam katanya. Lagi ngidam, berarti dari situ? Dari situ. Akhirnya Pak Haji Dia bilang buka. enak nih Gragot gitu. Pak Haji pikir ada pakunya di sini, habis 3. Katanya belakangnya geroak. Tuh kan bener si bapaknya suka ngelawak, ngejelasin sejarah sotonya aja sambil bercanda gitu. Soto Gragot milik Bayanto ini juga terbilang laris manis. Dalam satu harinya, ia bisa menghabiskan 200 hingga 250 kaki sapi. Nah, karena penasaran sama rasanya, saya akhirnya pesan 3 menu yang ada di sini. Selain soto Gragot yang jadi menu utama, saya juga pesan tengkleng dan soto daging kuah susu. Gak lupa, minumnya ada cendol. Ini namanya soto Gragot. Karena namanya Gragot, jadi makannya harus kita grogotin. Soto kaki sapi ukuran jumbo ini bisa kamu dapatkan dengan merogoh kocek Rp130.000. Dengan porsi yang bisa dimakan buat 2-3 orang. Sementara untuk tengkleng dan soto kaki sapi ukuran kecil harganya lebih murah ya, hanya Rp40.000 per porsinya. Gimana, sahabat tertarik buat mencobanya? Masih berbicara tentang daging kurban, ada cara yang unik dan ramah lingkungan untuk membungkus daging yang akan dibagikan nih Don. Nah ini nih, selain ramah lingkungan, cara tradisional membungkus daging dengan daun jati ini mencegah penggunaan plastik hitam yang ternyata memiliki kandungan berbahaya atau karsinogen bagi tubuh kita. Masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren As-Sidiki di Desa Curah Lele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, membakar sate daging kurban bersama-sama sebagai bentuk perayaan Idul Adha. Tak seperti bakar sate pada umumnya, mereka tidak menggunakan alat khusus, hanya menggunakan batu bata yang dibentuk sebagai tempat panggangan, sekaligus wadah untuk meletakkan arang dan bambu sebagai media untuk membakar sate. Uniknya, mereka tak memegang tusuk sate saat membakar daging kurban. Mereka menusukkan sate ke pelepah pohon pisang, sehingga tak perlu repot membalikkan satu persatu tusuk sate yang sedang dibakar. Ternyata bakar sate bersama-sama seperti ini merupakan puncak dari sebuah tradisi turun-temurun masyarakat santri di Desa Curah Lele, namanya Akepai, yang diambil dari bahasa Madura yang diartikan mengipas sate bersama. Tradisi Akepai merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat santri selepas salat Idul Adha. Dan yang menarik dari tradisi ini adalah membungkus daging kurban dengan daun jati. Ternyata masyarakat di Desa Curah Lele ini sudah membiasakan diri untuk tidak menggunakan kantong plastik untuk membungkus daging kurban setiap hari raya Idul Adha. Hal ini bertujuan untuk melatih kesadaran para santri dan santriwati untuk ramah lingkungan. Di sini kita menggunakan daun, sehingga proses kita ini kita ramah lingkungan. Tidak menggunakan plastik. Jadi tidak menggunakan plastik gitu. Nah, dan misi kita di sini untuk membantu ketahanan pangan untuk masyarakat di pedesaan. Tradisi ramah lingkungan dengan tak lagi menggunakan kantung plastik untuk membungkus daging kurban juga dilakukan masyarakat di Desa Kracak, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Panitia penyembelihan hewan kurban di Musola Mutmainah, Desa Kracak, sudah menggunakan daun jati setiap perayaan Idul Adha. Ya, kami sudah melakukan sudah lama, jadi tiap tahun sudah rutin kami memakai daun jati
Dan ini sudah berjalan lama. Terlalu banyak plastik yang mesti dibuang, nanti dibakar itu yang akan menimbulkan polusi udara untuk lingkungan kami. Jadi kami gunakan daun jati. Pemerintah memang mengimbau agar warga tidak menggunakan kantung plastik terutama yang berwarna hitam karena mengandung zat berbahaya. Dari temuan sejumlah penelitian, kantung plastik hitam terbuat dari bahan flovinyl klorida yang berfungsi sebagai pelentur plastik. Dan plastik hitam mengandung zat karsinogenik yang merupakan zat yang memicu benih kanker jika masuk ke tubuh manusia. Dan daging sangat rentan terkontaminasi zat karsiogenik jika dibungkus dengan kantung plastik hitam dan mempercepat pembusukan. Sedangkan dengan dibungkus daun jati, kualitas daging kurban akan tetap terjaga. Dari Jember, Jawa Timur dan Banyumas, Jawa Tengah, Gale Mega dan Marnoto, RTV. Kita ke informasi lainnya sahabat, Sungai Kalimas Surabaya kembali tercemar oleh limbah kotoran hewan kurban yang sengaja dibuang oleh warga saat membersihkan organ dalam. Ini kondisi air di Sungai Kalimas tidak lagi seperti biasanya, kini air sungai yang terkenal dengan kebersihannya tersebut berubah warna dan beraroma tak sedap. Dimasukkan gangsing, sudah ada gangsingnya untuk kotoran. Oke, taruh situ aja nanti ada ngambil. Imbauan untuk tidak membuang kotoran sisa pemotongan daging kurban di Sungai Kalimas, Surabaya, Jawa Timur, Senin kemarin dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Surabaya. Kotorannya jangan dibuang ke sungai ya, kotorannya ya. Mana? Ditaruh di... Tahan. Mana kotorannya? Oh iya betul. Kotoran dimasukkan gangsing. Oke, terima kasih. Sudah ada gangsingnya. Imbauan dilakukan petugas sambil berpatroli di sepanjang Sungai Kalimas karena di beberapa titik ditemukan sejumlah warga membersihkan kain dan pisau potong hewan kurban di Sungai Kalimas. Ya ada yang patuh ya, ada yang patuh. Jadi dia kotorannya ditaruh di glangsing, dibuang ke TPS, kemudian di sungai itu hanya untuk nyucinya aja. Nyuci sisa-sisa kotoran yang masih nempel di usus atau di jeroannya, di babatnya dan sebagainya. Tapi ada yang masih juga buang, tapi itu sedikit sekali persentasenya. Tapi kotorannya jangan dibuang ke sungai ya. Ya, kotorannya dimasukkan glangsing. Banyaknya warga yang membersihkan peralatan pemotongan hewan kurban di sungai menjadi perhatian pemerintah kota. Karena Sungai Kalimas yang merupakan objek wisata air di kota Surabaya sudah mulai tercemar alias kotor. Dari pantauan selama penyisiran, warna Sungai Kalimas menjadi coklat kehijauan. Berbeda dengan sebelumnya, Sungai Kalimas terkenal bersih, sehingga dijadikan sebagai destinasi wisata edukatif bagi warga kota Surabaya. Rencananya patroli sungai untuk mengawasi kegiatan warga yang membuang kotoran di sungai akan dilakukan hingga 3 hari mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Kita ke informasi lainnya. Tim kuasa hukum Saka Tatal laporkan Ibtu Rudiana, ayah kandung Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana dinilai telah merekayasa pengungkapan kasus ini sejak bergulir pada tahun 2016 silam. Tim kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan Titin melaporkan Ibtu Rudiana, ayah kandung Eki, ke Polres Cirebon Kota pada Senin sore. Kuasa hukum Saka Tatal menilai Ibtu Rudiana telah melakukan rekayasa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Mereka melihat adanya keganjilan karena Ibtu Rudiana pada saat itu seolah-olah sudah mengetahui jumlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki sebanyak 11 orang. Namun kenyataannya berbeda dengan apa yang telah terjadi. Sejak polisi menghapus 2 nama dari 3 DPO, jumlah pelaku berubah menjadi 9 orang. Termasuk Peggy Setiawan yang keterlibatannya juga masih diragukan publik. Ya, pengakuan yang disampaikan Rudiana bahwa seolah-olah dia udah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah
hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi gitu. Ya itu yang terjadi, ke-8 orang itu bonyok-bonyok semua, lebih bonyok daripada mayat. Selain melaporkan Rudiana, kuasa hukum Saka Tatal juga meminta seluruh terpidana yang saat ini tengah menjalani masa hukuman segera dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Saksi kasus Vina, Liga Akbar mengaku ditemui ayah Eki, Ibtu Rudiana, pasca kejadian untuk menggali informasi terkait orang yang berkonflik dengan Eki. Liga diminta menjadi saksi oleh Ibtu Rudiana dan memberikan keterangan dalam BAP sesuai arahan penyidik. Kasus pembunuhan Vina dan Eki sejak tahun 2016 hingga sekarang masih menjadi misteri. Namun dengan adanya kemunculan Liga Akbar, satu persatu fakta mulai terbongkar. Liga diketahui merupakan saksi kunci karena dinilai mengetahui kejadian tersebut sesuai amar putusan pengadilan tahun 2016. Namun setelah 8 tahun berlalu, Liga memberikan pernyataan mengejutkan yang membantah dan mencabut berita acara pemeriksaan terutama terkait mengetahui peristiwa tersebut. Liga menceritakan sebelum kejadian sempat nongkrong bareng Eki di depan SMA 4 Kota Cirebon. Namun Eki dan Vina pergi karena ada rapat organisasi. Setelah maghrib, almarhum Eki balik lagi dengan almarhum Vina. Hanya mau minta rokok, kopi sebentar, terus dia izin untuk rapat organisasi di Bumi Harum Sari. Ya, Bumi Harum Sari, saya masih nongkrong di situ sampai jam 12 malam. Dikabarkan katanya almarhum Eki udah nggak ada. Setelah 1 minggu kejadian tersebut, Rudiana menemui Liga untuk menggali informasi terkait orang yang pernah berkonflik dengan Eki. Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak. Saya jawab. Sama siapa maksudnya? Masalah dengan orang lain. Masalah dengan orang lain. Iya. Terus kamu jawab? Saya jawab, almarhum Eki pernah curhat. Katanya pernah punya masalah sama Rivaldi. Rivaldi yang mana? Rivaldi Ucil. Dari informasi tentang Rivaldi atau Ucil inilah, Liga diminta untuk menjadi saksi di persidangan. Namun permintaan sebagai saksi tersebut bukan berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik, melainkan permintaan dari Ibtu Rudiana. Liga kemudian memberikan keterangan sesuai BAP yang diduga telah dirancang oleh Ibtu Rudiana dan penyidik Polres Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Dan informasi di Piala Eropa tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Doni Hermatra. Dan saya Felicia Wu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.